Halo Sobat Blakrai, ketemu lagi dengan saya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian telah menunggu vlog-vlog dari saya. Tentunya saya di sini ditemani oleh Mas Franky Journey. Dan IG-nya jangan lupa kalian follow Bolang Banyuwangi. Oke teman-teman, di sini kita hari ini rencana mau ke tempat nyantai-nyantai. Jadi kita tidak masak-masak hari ini. Kita hanya sekedar mereview sebuah kafe atau tempat nongkrong. Tentunya di mana kita ada di sebuah tempat yang dulunya viral akan Desa Penari, teman-teman. Dan di sini daerahnya juga dijuluki daerah apa ya? Daerah kawasan apa Eropa ya? Desa Eropa. Eropanya Banyuwangi. Eropanya Banyuwangi, teman-teman. Yaitu saya langsung bersiap dengan atribut ala-ala Eropa, Nederland. Ya benar teman-teman. Di sini saya berada di Glenmore dan tepatnya ini posisinya saya ada di Jalan Lintas Selatan, teman-teman. Dan di sini saya berada di tepat pembangunan yang paling terakhir atau bangunan Jalan Lintas Selatan yang dibangun masih sampai di sini, teman-teman. Di sini. Jadi ini titik akhirnya masih sampai di sini. Dan rencananya mau ditembus ke Jember. Dan ini jalan ke arah sananya masih berupa tanah, teman-teman. Dan di sini masih dipenuhi oleh perkebunan kakao. Dan tentunya kita nanti akan mencoba salah satu hasil dari olahan dari daerah sini, teman-teman, yaitu kopi coklat asli. Gimana rasanya dan gimana keseruannya nanti? Oke, jangan lupa ikuti kami terus. Kita makan cilok dulu. Mantap. Nah, porsi jumbo dan porsi kecil aja, porsi sesuai jumbo dengan orangnya. Karena aku rong mangan rek ketisuk, sumpah. Oke. Saya tak makan cilok dulu. Ketemu lagi nanti di Cafe Dusun Kakao. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita berada di Dusun Kakao. Lokasinya lumayan enak, sejuk. Tadi ada pemeriksaan tentang protokol kesehatan tentunya. Ini ada rumah khas daerah sini, teman-teman. Setiap keluarga punya nama apa ya? Nama keluarganya masing-masing. Oh, nama keluarga masing-masing. Podo, jane kabeh podo. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di sebuah kafe atau tempat nongkrong, yaitu berada di Dusun Kakao. Tentunya ada di Desa Glenmore, teman-teman. Glenmore ini desa apa kecamatan ya? Kecamatan Glenmore, teman-teman. Desanya Desa Kendeng Lembu. Oke, dan di sini view-nya ada rumah-rumah apa? Rumah gubuk. Lah ini bahasanya gubuk.
sepertinya mau ada acara teman-teman. Oke, seperti apa kelanjutannya? Ada beberapa ruangan teman-teman. Ini ruangan apa ya? Story. Oh, ini ada story-story tentang apa tokoh-tokoh pada zaman dulu teman-teman. Contohnya ini, Maya pergi ke Spanyol, delegasi Kekeci, penduduk asli. Yes, kono kuwi lah. Intinya di sini juga banyak gambar-gambar tentang kejadian zaman dahulu teman-teman. Nih ada juga asal-usul coklat pertama kalinya ditemukan hampir 4.000 tahun yang lalu di Masome, Amerika, dan banyak lagi. Oke, kita ke lokasi tempat lainnya. Oke teman-teman, di sini ada beberapa varian menu, yaitu ada koko yang kadarnya ada 60%, yaitu 60% itu sudah ada campurannya teman-teman, yaitu yang rasanya agak manis, dan ada juga yang murni, tentunya rasanya juga pahit. Buat kalian yang suka nongkrong tentunya, dan banyak pelajaran juga yang kalian dapat di sini, sangat recommended sekali teman-teman. Dan juga banyak oleh-oleh khas Banyuwangi juga, ada batik khas Banyuwangi, dan ada juga kaos khas Dusun Kakao teman-teman. Sebuah kolam, dulunya kolam ini untuk merendam biji kakao teman-teman. Yuk kita ke sana lagi. Kita lagi berada di kawasan Dusun Kakao, dan sejarahnya karena ini dulu tempat tinggalnya Belanda. Di sini terhadap satu makam dari dari seseorang yang pernah tinggal di sini. Nah, itu dalam bahasa Belanda. Itu kalau saya baca hier rust, telah beristirahat keluarga kita tersayang. Broce itu artinya kayak saudara kecil gitu. Hersket Gebruk, lahir tanggal 23 Maret 1919, dan Overleden meninggal tanggal 26 September 1922. Jadi seperti itu. Jadi ini dulu memang tempat tinggal dari pemilik perkebunan di kawasan Dusun Kakao ini. Jadi itu teman-teman, di sini ada petilasan dari makamnya Broje Hersel. Wis ngono iku, aku gak iso macane. Dan tadi saya menyebutnya salah teman-teman. Itu bukan tempat perendaman biji kakao, bukan. Ternyata di situ itu dulunya adalah kolam renang. Kolam renang dari keluarga pemilik perkebunan ini teman-teman. Ya dulu orang Belanda dulu yang pasti. Dan di sini terdapat juga sumur tua yang pasti dari zaman Belanda dulu teman-teman. Kenapa saya ngomong zaman Belanda? Karena ada di sini ada sebuah pompa air yang dari abad Belanda dulu teman-teman. Nah itu pompa air yang dulu dipakai pada masa zaman Belanda.
Mungkin kalau yang bisa menerawang, mungkin ketika megang pompa atau sumur ini bisa merasakan energi yang dirasakan. Kalau atau katanya Kak Roy Kiyoshi ada aroma aroma. Juga ada tempat pertunjukan seni. Biasanya seni ini diadakan setiap weekend, setiap hari-hari tertentu. Biasanya di sini akan diadakan sebuah pertunjukan, kadang tari gandrung ataupun semacam pertunjukan lain, seni-seni khas Banyuwangi, teman-teman. Penonton melihatnya bisa leluasa karena tempat duduknya lumayan luas, dan tempat duduknya langsung dari sini, teman-teman. Langsung dari sini ke arah pertunjukan. Di sini selain tempatnya yang luas dan tempatnya di outdoor, di sini juga uniknya ada aliran sungai yang membelah antara tempat orang melihat itu dan di tempat pertunjukan keseniannya ini, teman-teman. Yaitu sungai yang membelahnya. Asik kan? Oke, kita ke atas lagi. Dusun Kakao ini didirikan di Banyuwangi, diresmikan pada tanggal 15 November 2017, teman-teman. Dan ditandatangani oleh langsung Menteri BUMN Rini M. Sumarno. Jadi tentunya tempatnya sudah legal atau resmi, teman-teman. Oke, sedikit review, ini tempat pengolahan kakao atau coklat. Ini tempat pengolahan coklatnya, teman-teman. Dan di sini tempat penjemuran biji-biji dari kakao atau coklat. Oke, setelah kita muter-muter tadi tentang kawasan
dusun kakao atau tempat nongkrong yang olahannya di sini sebagian besar dari kakao teman-teman, atau coklat. Dan saya tadi sudah pesan coklat murni 60%, yang kadar coklatnya 60%, cuma sudah dicampur susu. Jadi rasanya mungkin agak manis. Kalau coklat yang kandungan coklatnya ada 80%, mungkin itu rasanya agak pahit teman-teman. Dan saya tidak suka pahit karena hidup saya sudah pahit. Oke teman-teman, seperti apa nanti rasanya kita review. Oke, kita masuk dulu. Oke teman-teman, kali ini kita mencoba hasil dari olahan kakao atau coklat. Enak yang itu. Yang saya pesan ini yang kadar coklatnya hanya 60% teman-teman, dan yang dipesan Mas Franky Ini 70%. ada 70% teman-teman. Dan yang tertinggi 80%. Yang tertinggi 80%, pasti white. Kita coba teman-teman. Yang coklat edik banget kayaknya cocok yang 80%. Nanti Ngomong-ngomong masalah coklat, cara ngolah itu beda, secara garis besar beda. ya, jadi kalau coklat itu kita kan panen dari pohon coklatnya, buah coklatnya yang sudah matang biasanya ciri khasnya warnanya kan udah menguning kan, Kuning. nanti kita belah, itu kan ada biji-biji coklatnya itu kalau biasanya kita dulu anak-anak kecil yang di perkebunan suka ngelamuti, istilahnya makan manis soalnya. Nah, setelah itu bijinya itu yang difermentasi dulu, fermentasi, dikeringkan sehingga nanti terus ada proses apa ya istilahnya, pokoknya pengupasan kulit arinya sehingga nanti tinggal biji murinya. Nah itu yang diproses ulang sehingga menghasilkan nanti bubuk kakao. Oh gitu. Berarti secara garis besar itu biji yang ada di dalamnya itu pertama proses awalnya itu dikeringkan dulu teman-teman, dan selesai dikeringkan, difermentasi, habis itu baru dilakukan pengolahan selanjutnya, yaitu dijadikan bubuk-bubuk kopi atau bubuk-bubuk coklat murni. Kopi kalau di daerah saya teman-teman, biasanya orang-orang itu ada penikmat kopi itu ada dua sebutan, yaitu kopi arabica atau kopi coklat. Nah, karena kenapa saya dari tadi menyebutnya kopi coklat? Saya bingung tuh. Karena di sana ada dua olahan, biasanya tuh di warung. Pesan kopi apa mas? Kopi arabica atau kopi coklat. Nah, itu karena kopi coklat itu biasanya bubuknya itu berasal dari bubuk coklat atau bubuk kakao teman-teman. Jadi makanya saya dari tadi nyebutnya kopi coklat. Mungkin kalau orang desa kan semuanya itu karena diseduh, warnanya juga gelap-gelap. Nah, saya juga baru tahu ini. Gitu. Nah, ada lagi namanya itu kopi biji salak. Ada lagi itu, cuma di daerah saya udah nggak produksi lagi karena dulu sempat produksi, cuma setelah itu macet karena orang yang biasa membuatnya itu sudah meninggal dan tidak ada yang meneruskan lagi teman-teman. Ini ya kita lihat ya untuk kekentalannya yang 70%. 70% agak kental. Seperti ini. Rasanya pun kalau saya sih pas yang 70%. Ini yang 60%. Dia agak kelihatan dari teksturnya, kalau ini kelihatan dekat itu memang agak ada warna-warna clearnya, ada bening-beningnya. Ini lebih kental. Jadi itu nanti favoritnya. Dan rasanya pun kalau punya saya ini lebih banyak manisnya teman-teman. Kalau asli, kalau coklat aslinya itu rasanya pahit. Ini yang saya minum ini, jadi kalau kita seruput, ini kebetulan kayak rasa-rasa powdernya dari coklatnya sendiri itu masih berasa. Jadi bener-bener kayak kita ngerasain bubuk yang minuman dari coklat asli, jadi bukan buatan gitu. Jadi aftertaste-nya ketika kita minum coklat itu berasa banget, apalagi suasananya kayak gini tuh asik banget ini, mantap. Terus kita minumnya ditemanin ini nih, banana. Ini kalau di sini nyebutnya
pisang goreng rambut ini ya. Kenapa? Ya karena memang ada rambutnya ya ini. Nah, ini. Rambut dari keju dong. Nih seperti ini. Nah. Oke, kita tos. Oke, kita coba satu soban. Oke, tos. Gimana rasanya Mas Bambang? Aneh. Rasanya kayak pisang. Dia ngelawak dia. Kebanyakan minum coklat baru segitu dia. Belum kalau banyak. Oh iya teman-teman, perlu diketahui bagi kalian yang suka aktivitas outdoor ataupun yang suka naik gunung, coklat ini sangat bermanfaat sekali tentunya untuk menambah energi kalian teman-teman. Jadi biasanya kalau orang-orang itu di gunung membawa saku membawa bekal, kadang ada yang bekalnya terlalu berat atau mungkin mereka takut kelaparan, jadi mereka terlalu banyak membawa bekal, tapi untuk kebutuhan energinya belum tentu dari makanan yang dibawa mereka. Biasanya kalau orang yang suka naik gunung itu coklat harus dibawa, pertama itu. Kedua, kalau tidak ada coklat, ada yang namanya gula merah atau gula aren teman-teman. Itu salah satu penambah energi yang paling cepat kalau kita naik gunung teman-teman. Bagi kalian yang mendaki gunung, jangan lupa beli coklat Glamour di Dusun Kakao teman-teman. Jadi coklat Glamour ini kita ada satu produk, saya agak lupa namanya. Itu memang the best produknya dari Dusun Kakao, dari produksi perkebunan coklat di Glamour. Itu yang diekspor ke luar negeri, salah satunya ke negara yang terkenal sekali di Eropa dengan produk coklat jadinya di Belgia. Nah, jadi kalau kalian yang pernah ke Eropa makan coklat Belgia, sebetulnya salah satu bahan baku coklatnya itu berasal ya dari sini nih. Dari Glamour. Nah, nanti kalian bisa searching sendiri di internet apa nama coklatnya. Saya kebetulan lupa nih, udah lama sekali ini. Bagi kalian yang tahu, kalian komen di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja review kita tentang Dusun Kakao. Dan sedikit testimoni rasa-rasa dari olahan coklatnya. Dan hasilnya juga sangat recommended sekali buat kalian yang suka nongkrong, suka tempat-tempat yang dingin dan pesennya yang hangat-hangat gini teman-teman, sangat cocok sekali. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti vlog kita hari ini. Jangan lupa tonton vlog-vlog kita selanjutnya, dan jangan lupa cek YouTube-nya Mas Franky ini dengan nama YouTube-nya apa Mas? Frank Journey. Nah, kalau Frank Journey kalian kesulitan, kalian juga bisa cek di IG Bolang Banyuwangi. Bagi kalian yang pengen tahu seperti apa channelnya atau seperti apa aktivitasnya Mas Franky, nanti saya kasih di link deskripsi di atas teman-teman. Kalian cek dan jangan lupa kalian subscribe juga teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton hari ini, dan saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, jangan lupa salam wisata. Salam wisata. Minum lagi.